Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uswatun Hasanah, NPM 1804041165. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fiskal dan Moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuryasari. Judul materi ini yaitu tentang sistem moneter Indonesia saat ini. Saja kita ke pembahasan materi. Yang pertama yaitu tentang sistem moneter. Jadi kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral atau otoritas moneter dalam bentuk pengendalian besaran moneter dan atau suku bunga untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Kebijakan moneter merupakan bagian dari kebijakan ekonomi makro dan memiliki hubungan yang sangat terkait. Kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas inflasi dan terciptanya sistem keuangan yang dapat melaksanakan fungsi intermediasi secara seimbang. Kebijakan moneter berpengaruh terhadap sektor real dan keuangan melalui mekanisme berbagai jalur transmisi kebijakan moneter, yaitu jalur uang, kredit, suku bunga, nilai tukar yang berlangsung melalui sistem perbankan. Pada dasarnya, kebijakan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam jumlah yang tepat sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa menimbulkan tekanan inflasi. Dalam perekonomian, beberapa indikator yang biasanya digunakan untuk menilai kebijakan moneter antara lain jumlah uang beredar, inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar, dan ekspektasi masyarakat. Suku bunga berpengaruh terhadap investasi sektor industri yang akan mendorong produksi, sedangkan nilai tukar berpengaruh terhadap harga produk dan input produksi. Suku bunga dan nilai tukar merupakan instrumen kebijakan moneter yang sangat mempengaruhi perdagangan produk industri baik domestik maupun internasional. Jika yang dilakukan adalah meningkatkan money supply, maka pemerintah dikatakan menempuh kebijakan moneter ekspansif. Sebaliknya, jika money supply dikurangi, pemerintah akan menempuh kebijakan moneter kontraktif. Besar kecilnya suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Bank sentral dapat mempengaruhi penawaran uang melalui instrumen dalam kebijakan moneter. Pemerintah dapat meningkatkan penawaran uang. Ceteris paribus. Peningkatan ini akan menurunkan suku bunga. Dengan penurunan suku bunga tersebut, diharapkan penanaman modal akan bertambah dan akan meningkatkan pengeluaran atau output agregat. Sedangkan menurut pandangan klasik, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan tingkat harga. Tetapi perubahan ini tidak menimbulkan efek terhadap tingkat produksi dan kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, efektivitas kebijakan moneter tergantung pada hubungan antara jumlah uang beredar dengan variabel ekonomi utama seperti output dan inflasi. Dari sejumlah literatur, temuan utama yang menarik mengenai hubungan antara jumlah uang beredar, inflasi, dan output adalah bahwa dalam jangka panjang hubungan antara pertumbuhan uang beredar dan inflasi sangat tinggi atau memiliki hubungan erat. Sementara itu, hubungan antara pertumbuhan uang dan inflasi dengan pertumbuhan output real mungkin mendekati nol atau hampir bisa dikatakan tidak memiliki hubungan. Temuan ini menunjukkan adanya suatu konsensus bahwa dalam jangka panjang kebijakan moneter hanya berdampak pada inflasi dan tidak banyak pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi real. Terlepas dari perbedaan sudut pandang di atas, umumnya kalangan praktisi maupun akademisi yakin bahwa dalam jangka pendek kebijakan moneter ekspansif dapat mendorong kegiatan ekonomi yang sedang mengalami resesi yang berkepanjangan. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dapat memperlambat laju inflasi yang umumnya terjadi pada saat kegiatan perekonomian sedang mengalami peningkatan. Yaitu kebijakan moneter di Indonesia stabilisasi.
Seiring dengan meredanya tekanan inflasi dan terjaganya stabilitas ekonomi serta dalam rangka memberikan stimulus bagi aktivitas sektor real, Bank Indonesia mulai mengambil langkah kebijakan moneter yang lebih longgar melalui penurunan suku bunga acuan. Penurunan suku bunga tersebut telah mampu mendorong aktivitas ekonomi sehingga permintaan uang tunai oleh dalam perekonomian juga mulai meningkat. Peranan Bank Indonesia dalam stabilitas keuangan. Bank Indonesia memiliki 5 peran utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan. Kelima peran utama yang mencangkup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: yang pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter, antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bila terjadi gagal bayar pada salah satu peserta dalam sistem-sistem pembayaran, maka akan timbul risiko potensial yang cukup sering dan mengganggu kelancaran sistem pembayaran. Yang keempat, melalui fungsinya dalam riset dan pemantauan, Bank Indonesia dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantauan secara makroprudensial, Bank Indonesia dapat memonitor kerentanan sektor keuangan dan mendeteksi potensi kejutan yang berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Yang kelima, Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort. Dengan demikian, Bank Indonesia sangat berperan dalam menjalankan kebijakan moneter secara makro-prudensial dengan instrumen yang telah ada. Bank Indonesia akan menjalankan suatu kebijakan untuk melihat bagaimana proses kebijakan moneter bisa terlaksana dengan baik dan tidak menimbulkan suatu permasalahan secara makroekonomi. Namun, banyak permasalahan yang timbul sebagai dampak dari persoalan mikroekonomi seperti asuransi yang sangat berpengaruh dengan perekonomian, dan sebagai kontrol yang lebih jelas, dibuatlah lembaga yang memantau kebijakan moneter dengan fungsi mikroprudensial yang sudah dibentuk, yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jadi OJK dibentuk mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal. Dengan berkolaborasinya Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, tentunya akan memudahkan tugas dalam mengawasi segala permasalahan hingga ke bagian yang terkecil. Dengan dilakukan sosialisasi secara intensif, maka akan membuat masyarakat dapat optimal mengendalikan sistem keuangan. Sistem moneter di Indonesia. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia menganut sebuah kerangka kerja yang dinamakan Inflation Targeting Framework atau ITF. Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kebijakan moneter yang menerapkan uang primer sebagai sasaran kebijakan moneter. Dengan kerangka ini, Bank Indonesia secara eksplisit mengumumkan sasaran inflasi kepada publik, dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah tersebut. Untuk mencapai sasaran inflasi, kebijakan moneter dilakukan secara forward-looking. Artinya, perubahan stance kebijakan moneter dilakukan melalui evaluasi apakah perkembangan inflasi ke depan masih sesuai dengan sasaran inflasi yang telah dicanangkan. Dalam kerangka kerja ini, kebijakan moneter juga ditandai oleh transparansi dan akuntabilitas kebijakan kepada publik. Secara operasional, stance kebijakan moneter dicerminkan oleh penetapan suku bunga kebijakan BI rate yang diharapkan akan mempengaruhi suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito dan suku bunga kredit di perbankan. Perubahan suku bunga ini pada akhirnya akan mempengaruhi output dan inflasi.
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Pasal 7 tentang Bank Indonesia. Hal yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah antara lain adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin pada inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, sejak tahun 2005, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter dengan inflasi sebagai sasaran utama kebijakan moneter, dengan menganut sistem nilai tukar yang mengembang. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kebijakan moneter melalui penetapan sasaran-sasaran moneter seperti uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan utama untuk menjaga sasaran laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Secara operasional, pengendalian sasaran-sasaran moneter tersebut menggunakan instrumen-instrumen, antara lain operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing, penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Bank Indonesia juga dapat melakukan cara-cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah. Dengan demikian, kemampuan Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi sangat terbatas apabila terdapat kejutan yang sangat besar, seperti ketika terjadi kenaikan harga BBM di tahun 2005 dan 2008 sehingga menyebabkan adanya lonjakan inflasi. Untuk menjaga stabilitas moneter, Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial sejak tahun 2000 menurut Rapat Dewan Gubernur BI September 2020. Nilai tukar rupiah relatif terkendali di tengah tingginya tekanan pada Agustus sampai September 2020. Kebijakan moneter saat ini. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 20 sampai 21 Januari 2001 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,75%, suku bunga deposit facility sebesar 3,00%, dan suku bunga lending facility sebesar 4,50%. Keputusan ini konsisten dengan perakiraan inflasi yang tetap rendah dan stabilitas eksternal yang terjaga, serta supaya untuk mendukung pemulihan ekonomi. Bank Indonesia memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah dan otoritas terkait lainnya dan mendukung berbagai kebijakan lanjutan untuk membangun optimisme pemulihan ekonomi nasional melalui pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan aman, akselerasi stimulus fiskal, penyaluran kredit perbankan dari sisi permintaan dan penawaran, melanjutkan stimulus moneter dan makroprudensial, serta mengakselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan. Di samping kebijakan tersebut, Bank Indonesia menempuh pula langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melanjutkan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Yang kedua, melanjutkan penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Yang ketiga, melanjutkan percepatan pendalaman pasar keuangan melalui penguatan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate sebagai acuan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat guna meningkatkan kredibilitas pasar falas domestik dan mendukung stabilitas nilai tukar di Indonesia. Penguatan JIS-DOR mencakup metodologi, periode pemantauan transaksi, dan waktu penerbitan sebagaimana terlampir. Yang keempat, memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong peningkatan kredit atau pembiayaan kepada sektor-sektor prioritas dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Yang kelima, mendorong transparansi suku bunga kredit perbankan dalam rangka mempercepat transmisi kebijakan moneter dan makroprudensial. Yang keenam, memperkuat koordinasi pengawasan perbankan secara terpadu antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS
dalam rangka mendukung stabilitas sistem keuangan. Serta yang ketujuh, memperkuat peran kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah dalam mendorong pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan digital untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui penerapan strategi pencapaian 12 juta merchant KRIS secara terintegratif dan kolaboratif, serta pengembangan fitur KRIS transfer, tarik, dan setor dalam rangka meningkatkan akseptasi KRIS di masyarakat dan implementasi reformasi regulasi sistem pembayaran sesuai PBI nomor 22-23-PBI-20-2020 melalui restrukturisasi industri, reklasifikasi perizinan kepemilikan, inovasi teknologi dan data dan informasi, serta penguatan pengawasan termasuk manajemen risiko siber. Kedepan, Bank Indonesia terus mengarahkan seluruh instrumen kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap menjaga terkendalinya inflasi dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan. Koordinasi kebijakan yang erat dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Fokus koordinasi kebijakan diarahkan pada mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemulihan perekonomian global diperkirakan berlanjut pada 2021. Aktivitas ekonomi global diperkirakan terus meningkat, didorong oleh implementasi vaksinasi COVID-19 di banyak negara, serta keberlanjutan stimulus kebijakan fiskal dan moneter. Pemulihan ekonomi global tersebut ditopang terutama oleh Tiongkok dan Amerika Serikat, serta sejumlah negara maju seperti Eropa dan Jepang, dan negara berkembang seperti India dan ASEAN. Perkembangan tersebut dikonfirmasi oleh kinerja sejumlah indikator dini pada Desember 2020 yang terus menunjukkan perbaikan ekonomi. Tadi penjelasan materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.